Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma Wita Hidayah, NIM 1914080011, jurusan Tadris IPA Fisika A. Video ini merupakan video poin ke-9 dari mata kuliah Metodologi Penelitian 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pembahasan kali ini yaitu akan membahas poin pada bab 5. Yang pertama, subtopiknya menjelaskan pengertian kesimpulan, fungsi dan cara menyusun kesimpulan dengan contoh berbagai jenis penelitian. Yang kedua, menjelaskan implikasi penelitian dan contohnya. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian dan fungsi saran penelitian beserta contohnya. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian kesimpulan, fungsi, dan cara menyusun kesimpulan dengan contoh berbagai jenis penelitian. Yang pertama, kita akan membahas pengertian kesimpulan. Kesimpulan ini, menurut KBBI, adalah sebuah keputusan yang didapat berdasarkan cara berpikir deduktif atau induktif dari sebuah pembahasan atau gagasan tertentu. Sedangkan, menurut Cambridge dan Latin School, kesimpulan didefinisikan sebagai paragraf paling akhir dari suatu makalah atau hasil penelitian dari suatu presentasi jenis yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan ini merupakan pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yang berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Kesimpulan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesimpulan utama, yaitu yang harus bertalian dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Kemudian ada yang kedua, kesimpulan tambahan. Yang di sini penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi juga menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya. Fungsi dari kesimpulan ini yaitu yang pertama, untuk merangkum semua pembahasan pada penelitian, memudahkan pembaca untuk memahami inti dari penelitian, dan untuk menegaskan kembali tentang topik yang dibahas dalam penelitian. Tujuan kesimpulan yaitu untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Tipe membuat kesimpulan. Yang pertama, penyimpulan langsung, yaitu penyimpulan yang di dalamnya kita secara langsung bergerak dari suatu premis tunggal menuju suatu kesimpulan, yang berakhir hanya dalam suatu proposisi baru dan bukan dalam suatu kebenaran baru. Misalnya, jika satu adalah anggota bilangan asli benar, maka satu bukan bilangan asli adalah salah. Yang kedua yaitu penyimpulan tak langsung, yaitu penyimpulan yang di dalamnya kita memperoleh suatu kesimpulan dari dua atau lebih premis, diperoleh dengan media yang disebut term antara atau term tengah. Dengan term antara kita dapat membandingkan premis mayor dan premis minor. Hukum yang berlaku dalam pembuatan kesimpulan yaitu yang pertama, jika premis-premis benar, maka kesimpulan juga benar. Yang kedua, jika premis-premis salah, maka kesimpulan dapat salah tetapi dapat juga benar. Yang ketiga, jika kesimpulan salah, maka premis-premis juga salah. Dan yang keempat, jika kesimpulan benar, maka premis-premis dapat benar, akan tetapi juga dapat salah. Yang selanjutnya, cara menyusun kesimpulan. Yang pertama, membuat kerangka kesimpulan. Yang kedua, telusuri kembali bagian pendahuluan laporan. Kemudian,
bisa juga dengan menggunakan metode rerun, yaitu yang pertama mendeskripsikan ulang atau restate, menjelaskan atau explain, hasil atau result, ketidakpastian atau uncertainties, kemudian kebaruan atau new. Pertimbangan untuk menambahkan komponen lain. Kemudian langkah selanjutnya mendeskripsikan kegagalan yang mungkin terjadi dalam penelitian. Selanjutnya diskusikan pertanyaan tambahan yang muncul saat penelitian dilakukan dan hubungkan penelitian dengan berbagai penelitian terdahulu. Dan hasil akhirnya buat dan sempurnakan laporan penelitian. Cara membuat kesimpulan. Yang pertama, apabila kita menulis tentang suatu persoalan, maka kesimpulannya ialah jawaban. Yang kedua, apabila kita menulis tentang suatu masalah, misalnya pembicaraan, maka kesimpulan yang harus kita capai adalah suatu rancangan tindakan. Dan yang ketiga, apabila kita menulis tentang suatu pemerihalan, yakni perbincangan tentang suatu pewujudan, maka kesimpulannya ialah suatu generalisasi terhadap apa yang telah diperihalkan. Contoh kesimpulan pada penelitian eksperimen. Dapat kita lihat di sini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh metode guided note-taking terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa di kelas 4MI Nurul Falah Pondok Panji. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji hipotesis post-test yang mendapatkan nilai T sebesar 0,003 dengan taraf signifikansi 0,05. Dilihat dari kriteria uji T. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil akhir H0 ditolak dan HA diterima. Nah, berikut dapat kita lihat contoh kesimpulan pada jenis penelitian kepustakaan. Di sini juga ada contoh kesimpulan pada jenis penelitian pengembangan. Kita lanjut pada materi yang kedua, menjelaskan implikasi penelitian dan contohnya. Yang pertama, pengertian implikasi. Secara bahasa, implikasi adalah sesuatu yang telah tersimpul di dalamnya. Menurut KBBI, implikasi mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Sedangkan menurut M. Irfan Islami, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dan secara istilah, implikasi adalah dampak atau konsekuensi langsung temuan yang dihasilkan dari suatu penelitian, atau bisa juga dikatakan sebagai kesimpulan temuan dari suatu temuan penelitian. Selanjutnya, jenis implikasi. Yang pertama, implikasi teoritis. Implikasi teoritis ini yaitu peneliti menyajikan berbagai gambar secara lengkap mengenai implikasi teoritikal dari penelitian tersebut. Tujuannya adalah untuk meyakinkan para penguji terhadap kontribusi ilmu pengetahuan maupun teori yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian dan untuk memudahkan peneliti dalam menjelaskan dan menjabarkan hasil penelitiannya. Manfaatnya yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk meyakinkan para penguji. Yang kedua yaitu adalah implikasi manajerial, yaitu peneliti menyajikan implikasi mengenai kebijakan-kebijakan yang bisa dikaitkan dengan berbagai temuan
yang didapatkan dari penelitian tersebut yang dapat memberikan suatu kontribusi yang praktis untuk manajemen seperti sumber daya, kebijakan aktivitas tertentu dan sebagainya yang bisa memberikan kontribusi sekaligus mempengaruhi tingkatan produktivitas suatu organisasi dalam perusahaan. Yang ketiga, implikasi metodologi yang bersifat operasional yang mampu menyajikan refleksi penulis tentang metodologi yang hendak digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Contoh implikasi pada penelitian deskriptif. Yang pertama, implikasi teoritis. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi belajar siswa. Untuk pelajaran matematika, terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran TPS dan Student Team Heroic Leadership. Di sini kita dapat melihat implikasi secara praktis. Kemudian penelitian deskriptif, contohnya berdasarkan materi yang ketiga, menjelaskan pengertian dan fungsi saran penelitian beserta contohnya. Saran merupakan upaya memberikan jalan keluar yang dirasa bermanfaat untuk perbaikan apa yang telah diteliti. Saran adalah sesuatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran ini hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti namun bukan untuk menjawab permasalahan dan pokok penelitian. Saran ini dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Syarat dalam menyusun saran penelitian ini yaitu yang pertama, diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas, mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan. Yang ketiga, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Yang kelima, berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Jenis-jenis dari saran penelitian. Yang pertama, saran kebijakan, yang berisi menyatakan yang harus dilakukan. Kemudian mendiskusi manfaat penelitian untuk organisasi dan masalah apa yang akan diperbaiki. Yang ketiga, diskusi kelayakan kebijakan yang diusulkan. Yang keempat, pernyataan umum tentang sifat dan waktu rencana penelitian evaluasi yang akan digunakan. Yang kedua, jenisnya yaitu saran untuk kebijakan lebih lanjut. Yaitu di sini peneliti memiliki kesempatan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan tindakan yang harus diambil di masa depan sebagai hasil dari proyek peneliti. Contoh saran pada penelitian eksperimen. Yang pertama, penggunaan metode eksperimen dalam mata pelajaran IPA hendaknya dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, diperlukan persiapan yang matang dalam penerapan metode eksperimen ini agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, itulah tadi pembahasan tentang bab 5 dalam laporan penelitian atau skripsi. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa di like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.